Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah Muzaki dan saya mengampu mata kuliah dasar pemrograman. Untuk deskripsi dari mata kuliah dasar pemrograman merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar pemrograman, logika pemrograman, serta sintaks dalam bahasa pemrograman C++. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman, ruang lingkup variabel, operator, percabangan, perulangan, fungsi, prosedur, pointer, array, dan struct menggunakan bahasa pemrograman C++ serta dapat mengimplementasikan untuk memecahkan permasalahan tertentu secara mandiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengkombinasikan komponen dasar pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma sorting serta perhitungan matematis pada matriks menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk materi pembelajaran, yang pertama, pengenalan dasar pemrograman C++, 2. Operator, 3. Percabangan, 4. Perulangan, 5. Implementasi algoritma sorting, 6. Fungsi dan prosedur, 7. Pointer, 8. Array, 9. Struct, 10. Ruang lingkup variabel, 11. Implementasi perhitungan matriks, 12. Pengenalan konsep pemrograman berorientasi objek. Sebagai contoh, pada pertemuan yang pertama, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan konsep dasar pemrograman C++ secara mandiri, serta dapat mengklasifikasikan data sesuai dengan tipe data. Untuk materi yang digunakan yaitu pengenalan dasar pemrograman C++. Untuk metodenya menggunakan discovery learning, kemudian untuk pengalaman belajarnya secara daring, sinkronus untuk tatap muka dan juga diskusi. Kemudian untuk teknik penilaiannya menggunakan tes, di mana untuk indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam mengklasifikasikan data sesuai dengan tipe data, ketepatan dalam membuat sebuah program untuk menginputkan data ke dalam sebuah variabel maupun konstanta, serta dapat menampilkan data tersebut ke layar, serta dapat menuliskan komentar di dalam kode program. Mari kita simak cuplikan video pembelajaran berikut ini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu semuanya. Doa sesuai dengan agama dan tata cara masing-masing. Disilakan. Oke, izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas bareng-bareng tentang pengenalan dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basic input output, kemudian kita masuk ke data. Nanti data yang kita bahas ada identifier atau konstanta, kemudian ada tipe data dan variabel. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk dari algoritma pemrograman, ini kita bahas tentang program dulu. Jadi kan ini saya yakin semuanya juga sudah kenal tentang apa itu program. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, isi dari program itu isinya adalah tentang algoritma dan struktur data. Ya kan? Struktur data kita gunakan untuk menyimpan data atau penyimpanan datanya itu kita menggunakan struktur data, kemudian untuk pengolahannya kita menggunakan algoritma. Itu nanti kalau mungkin Anda sudah tahu juga sih. Nanti Anda lihat pasti ada dua komponen ini. Yang satu penanganan mengenai data, yang kedua adalah algoritma untuk memproses data. Kemudian untuk compiler, ini adalah suatu pemrosesan dari
bagaimana bahasa pemrograman itu kita ketik kemudian akan diterjemahkan dalam komputer sehingga dipahami menjadi sebuah set instruksi. Tuh. Nah, untuk bahasa C++ sendiri dibuat oleh Bjarne Stroustrup, kemudian ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Ada penambahan fitur-fitur baru pada C sehingga menjadi penamanya adalah C++. Nah, keunggulannya adalah sisi kecepatan karena ini ada merupakan bahasa yang levelnya itu mendekati bahasa mesin sehingga alur prosesnya lebih cepat dari yang lain. Nah, ini cocok sekali untuk game maupun untuk komputasi. Nah, untuk aturan dasar dari bahasa C++, yang pertama sifatnya case sensitive. Case sensitive itu adalah sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf. Jadi antara A kecil dengan A besar itu sudah berbeda. Artinya sudah berbeda. Kemudian kalau kita menggunakan huruf, misalkan ini dicontohkan ada nilai. Nilai dengan menggunakan N kecil dengan N besar itu sudah dianggap sebagai sebuah hal yang berbeda. Gitu. Jadi sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf. Kemudian setiap akhir statement itu diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Lambangnya seperti ini. Kemudian untuk pemberian nama file, jadi ketika kita mengetikkan kode program C++, kemudian kita menyimpan, itu diusahakan jangan menggunakan spasi. Kalau penamaannya lebih dari 2 kata, kita sebaiknya menggunakan tanda underscore seperti ini, atau kita gabung saja, hitung luas, ya kita gabungkan menjadi hitung luas. Gitu ya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Terus masih ingat ini untuk struktur dasar kode program C++, ini harus diingat. Ini ada 2 komponen. Yang pertama adalah preprocessor. Preprocessor di sini untuk menunjukkan nanti untuk library apa yang akan kita gunakan. Dan di sini yang paling dasar kita menggunakan IOStream. Jadi penulisannya adalah include IOStream. Gitu saja. Include menggunakan tanda crash, kemudian dalam kurung siku IOStream. Terus using namespace std, ini adalah namespace standar yang kita gunakan. Kemudian ini adalah fungsi utama atau fungsi main. Main kan artinya utama. Jadi penamaannya ini adalah fungsi utama dari struktur dasar dari bahasa C++. Oke, diawali dengan kurung awal, diakhiri dengan kurung tutup ini. Nah, kemudian di dalam bahasa C++ juga ada kode program yang kita gunakan untuk memberikan komentar atau memberikan penanda. Jadi untuk kode program ini itu tidak akan dieksekusi, itu dinamakan sebagai komentar. Nah, aturannya kalau kita menggunakan komentar yang hanya 1 baris, kita menggunakan double slash, kemudian kalau kita menggunakan lebih dari 1 baris, itu menggunakan slash asterisk, kemudian slash. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kelihatan ya? Ini ada 2 buah kode program atau buah penanda di sini atau komentar. Kemudian kita masukkan ke dalam tanda ini. Slash bintang, kemudian bintang, slash ditutup dengan itu. Kalau menggunakan 1 baris saja, kita menggunakan double slash seperti ini. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mantap. Nah, kita akan masuk ke basic input output. Basic input output untuk sintaksnya sangat simpel sekali. Untuk input itu kita dapat masukkan data dari keyboard. Kalau output ini untuk menampilkan data ke layar atau menampilkan teks ke layar. Untuk input sintaksnya hanya cin, kemudian tanda lebih dari 2 kali seperti ini. Kalau cout menggunakan kebalikannya, cout tanda kurang dari 2 kali. Ini simpel sekali kan? Oke.
Nah, untuk contohnya, contoh ini untuk yang output, ini tadi masih menggunakan, kita menggunakan struktur dasar, tinggal kita tambahkan saja kode program apa yang ada di dalamnya, itu saja. Contoh di sini kita mau menampilkan kata hello world. Caranya juga sama, out, kemudian di sini kalau kita ingin menampilkan kata-kata atau tulisan, kita hubungan dengan tanda petik 2. Diawali petik 2, diakhiri petik 2. Kemudian kita gunakan itu tanda kurang dari 2 kali lagi. Kemudian endline. Endline diakhiri dengan titik koma. Masih ingat ya tadi aturan di awal bahwa setiap akhir dari statement itu diberikan tanda titik koma. Terus di sini kita tambahkan sistem pause karena ini kita menggunakan compiler Dev C++. Jadi membutuhkan ini agar tampilannya nanti tidak akan langsung keluar atau exit. Jadi akan tertahan sebentar. Jadi kalau kita run, nanti hasilnya akan tampil hello world. Ini. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah. Oke, sekarang kita ke identifier, tipe data, dan variabel. Nah, ini agak cepat saja. Identifier ini untuk dideklarasikan agar dipahami oleh compiler. Nah, dapat berupa konstanta, variabel, fungsi, maupun penamaan kelas. Jadi ini pengenalan bagi compiler sehingga compiler bisa dipahami. Konstanta di sini adalah sifatnya adalah seperti kita mau menyimpan data, kemudian ini tidak bisa dirubah nilainya. Jadi nilainya selalu tetap. Sintaksnya menggunakan const, kemudian ini misalkan contohnya kita menggunakan const, ini integer untuk tipe datanya nanti akan kita bahas, kemudian ada batasnya. Ini untuk penamaannya, jadi const, ini tipe datanya integer, batas sama dengan 100. Ini merupakan konstanta. Atau cara yang lain kita bisa menggunakan define. Define P 3,14. Nah, antara const dan define ini juga sifatnya sama sebagai konstanta dan nilainya tidak bisa dirubah. Kemudian untuk tipe data dan variabel, ini ada integer untuk bilangan bulat, kita sudah tahu, kemudian float untuk bilangan desimal, char untuk karakter, bool untuk boolean, dan string untuk kata. Nah, contohnya ini. Ini lebih detailnya, karakter ada unsigned char, signed char, integer. Nah, nanti bisa dipelajari, nanti akan kita bahas di diskusi. Kemudian, untuk deklarasi dan inisialisasi variabel, ini sama seperti tadi, contohnya adalah tipe datanya diikuti dengan nama variabelnya, tipe data dan variabel. Sama, semuanya seperti itu juga. Nah, kita langsung ke contohnya saja, misalkan ini kita deklarasikan sekaligus untuk inisialisasi. Contohnya misalkan integer usia, kita isi langsung nilainya 19. Float bobot 20,5 karena float ini untuk bilangan desimal. Kemudian karakter, misalkan kita isi grade-nya A, ini bool, valid, ini nama variabelnya valid, ini nilainya hanya ada 2, true atau false. Kemudian string nama ada Aldo, ini untuk kata, kita menggunakan string. Nah, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Sangat Nah, ini bisa. contohnya. Atau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ya, oke, kita lanjut. Jadi ini contohnya, misalkan ini untuk implementasinya, di sini kita menggunakan sebuah variabel, kita namai usia. Usia itu berarti tipenya apa? Integer. Oke, integer atau Integer.
Oke, bilangan bulat karena usia kita kan ya pasti bilangan bulat ada 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian di sini Sein adalah implementasi dari input. Nah, nanti dari user nanti akan menginputkan sebuah data dan akan disimpan ke dalam variabel usia. Kemudian cout usia ini untuk menampilkan data yang tersimpan dalam variabel usia. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Itu Pak, tolong Ada pertanyaan? jelaskan kembali yang preprosesor. Jenis-jenis Oh, preprocessor. Oke, preprocessor, kita kembali lagi ya. Nah, saya jelaskan ini untuk dasar saja. Jadi, salah satu contohnya, misalkan ini adalah preprocessor. Dua contoh ini ada preprocessor directive. Nah, preprocessor yang pertama adalah include. Include IO stream ini menandakan bahwa kita menggunakan library IO stream, di mana di dalam library IO stream ini ada perintah-perintah sintak-sintak seperti sein, cout, itu ditangani dalam library IO stream. Makanya seringkali kita menggunakan ini dan kemudian di bawahnya kita tidak perlu lagi mendefinisikan yang lain. Kita langsung menggunakan sein, cout itu langsung bisa kita gunakan karena sudah kita definisikan di awal. Itu. Jadi kita kenalkan dulu di compiler. Compiler saya mengetikkan program ini, kemudian saya nanti menggunakan library IO stream. Nah, nanti dia akan paham. Berarti nanti di dalamnya kita bisa menggunakan sein, cout seperti itu. Kemudian preprocessor directive yang kedua contohnya adalah define. Define itu fungsinya sama seperti konstanta atau confine 14. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi kemudian akhir ada tugas ya, ada tugas. Nah, silakan mencari dan mengklasifikasikan data yang ada di sekitar Anda, kemudian sama kelompokkan atau klasifikasikan ke dalam data integer, float, char, bool, string. Nah, data-data itu Anda cari contohnya di kehidupan nyata. Paham kan? Paham, Pak. Minimal berapa, Kemudian Pak? nanti silakan Contohnya? buat sebuah program untuk implementasi dari itu. Jadi kita bisa menginputkan data ke dalam variabel atau konstanta, nanti bebas Anda mau pakai yang variabel yang mana, yang konstanta yang mana, bebas. Kemudian serta dapat menampilkan data tersebut. Jadi kita bisa menginputkan kemudian menampilkan data. Dan jangan lupa diberi komentar di kode programnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Untuk minimal Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti silahkan diisi juga di kelas. Di situ juga ada materi, kemudian ada pengayaan, kemudian ada diskusi, kemudian ada di situ saya tambahin tugas, nanti tugasnya di-upload di kelas ya. Nah, ini sebagai tambahan saya tampilkan sedikit untuk contoh. Ini dari penelitian saya. Penelitian saya itu juga implementasi saya menggunakan C++. Belum kelihatan. sudah, Pak. Sudah Pak.
Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini adalah contoh implementasi tadi yang sudah kita bahas. Ini adalah source code dari penelitian saya. Jadi penelitian saya judulnya adalah kombinasi metode breaking atau metode clustering. Ada metode LTKC atau KNN, kemudian dengan hierarchical clustering menggunakan word linkage. Nah ini adalah source code-nya. Ini kalau kita lihat ada panjang sekali. Tetapi kalau Anda lihat di sini coba diperhatikan. Ini tadi contohnya apa? Ada include, ada define. Contohnya apa? Preprosesor. Oke, preprocessor directive. Nah, ini apa saja? Contohnya ini adalah contoh lain selain IOStream. Dari IOStream kita sudah kenal. Ini ada stream digunakan untuk kita menuliskan atau kita mengambil data dari teks atau TXT. Kemudian mat.h ini digunakan untuk perhitungan matematis. Jadi ada beberapa sintaks yang menggunakan perintah-perintah matematis, misalkan seperti po atau kuadrat, kemudian SQRT, akar. Kemudian Kunio juga ini digunakan untuk salah satu dari dalam ini yang kita butuhkan. Untuk time juga sama. Time itu kita gunakan untuk perhitungan waktunya. Kemudian define, masih ingat ya define untuk apa? Untuk cons apa? Untuk konstanta. Ingat ya. Nah, kemudian di sini sama ini nanti untuk penanganan datanya. Jadi ini penanganan datanya ada struct, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sama di sini juga kita menggunakan variabel juga. Float ini untuk tipe data variabel apa? Float. Halo. Float atau float. Besar ya. Masih ingat? Float untuk apa? Apa, Mbak? Desimal. Sekali. Bilangan desimal. Kemudian ini untuk deklarasinya menggunakan ini. Ada float, ada string, ada char. Nah, itu adalah deklarasi dari variabel. Ini untuk penanganan datanya. Ada integer juga di sini. Jadi banyak sekali saya mendeklarasikan data-data dengan menggunakan tipe-tipe yang sesuai. Ini adalah contoh implementasinya. Nah, kalau Anda mau nanti bisa kita sharing atau kita diskusi bareng tentang ini, atau kalau Anda ingin menggunakan ini untuk penelitian sampean, untuk skripsi mungkin atau penelitian yang lain, boleh. Nanti kita diskusi, nanti akan kita bahas bareng. Nah, ini untuk algoritmanya. Jadi kan tadi kita bahas ada data dan algoritma. Nah, algoritma di sini implementasinya ya ada perulangan, percabangan, lain-lain. Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi sudah ada gambaran ya mengenai implementasi dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih semuanya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Siap, Pak. Iya, Pak.